Bye. Ditonton sampai selesai ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan akan melakukan sebuah video wawancara terhadap salah satu usaha di sebuah desa. Namun sebelum itu kami akan melakukan perkenalan diri, dimulai dari saya sendiri, Gustiayu Kristiani, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ani Utari, nomor absen 23. Saya Ani Putu Trisna Purnama Santi, absen 22. Saya Ani Putri Sinta Pridentini, nomor absen 21. Saya Ani Kadek Dinda Natasya, absen 8. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know it. Mohon mengganggu waktunya sebentar Pak. Kan ini Bapak punya usaha pabrik tahu niki. Jadi yang minta waktunya bentar buat wawancara Pak tugas sekolah kami. Langsung mungkin jadi kita punya beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu sama teman saya mau tanyakan dulu deh. Oh, iya. Yang pertama Pak, sejak kapan Bapak mulai usaha ini Pak? Ya, ini usaha yang kaku yang Bapak geluti atau Bapak lanjuti. Sebenarnya ini usaha Bapak ini usaha dari, ya boleh dikatakan warisan. Karena apa Bapak berkata seperti itu? Karena dulu sebelum Bapak yang mengurus atau mengelola tahu ini, dulu Bapak berarti kakeknya dulu, setelah kakek tidak ada, ya sudah ada alat dan lain sebagainya, sudah punya langganan, makanya Bapak langsung lanjutkan. Sejak tahunnya ya agak lumayan, sudah kira-kira tahun 80-an sudah mulai dulu kakeknya. Kalau Bapak ngurusnya ini baru kira-kira 7 tahun atau sampai kurang lebih 10 tahun atau 7 tahunan, 7 tahun atau 10 tahun. Kalau pendirinya tuh dulu kira-kira tahun 80-an dah kakeknya. Ya. Ya Pak. Ya. Nah, yang kedua Pak, apa yang melatar belakangi pendiri usaha ini Pak? Ya, yang melatar belakangi ya sudah pasti. Mungkin dulu kakeknya nggak punya pekerjaan, mungkin ya iseng-iseng gitu namanya dulu, dia itu mungkin ya buka lapangan pekerjaan, ya itu kerjaan sambilan dulu sebelum punya langganan dan sebagainya. Itu kan sudah jelas ya, mulai dari awal yaitu kayak usaha sambilan, sudah datang dari sawah gitu. Yang jelas pastinya yang melatar belakangi yang utamanya biar punya lapangan pekerjaan. Pertanyaan terakhir dari Tiang Pak, berapa penghasilan atau omset per hari dari usaha ini Pak? Ya, yang namanya penghasilan cukup ya, tungkaro bahasa Balinya ya syukur. Kayak bahasa Indonesianya kalau penghasilnya tuh ya, mungkin malu Bapak bilang ya terlalu sedikit, apalagi sekarang ya zamannya gini serba bahan baku mahal gitu ya. Penghasilnya kalau bersihnya paling banter ya 100.000. Kalau omset semuanya omset tidak terhitung tempat dan lain alat itu, kalau bahannya itu sampai menghabiskan satu hari bahan sama yang lainnya, misalnya untuk pembekunya itu air garam dan lain sebagainya, itu kalau satu hari itu sampai 400 lah. Kalau untuk bersihnya paling banter 100.000 deh ya. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Untuk mengelola kualitas produk ini, tapi cara yang Bapak? Ya, kalau untuk mengelola kualitas dalam artian untuk menjaga kualitas ya dek. Ya, kalau untuk menjaga kualitas ya sudah pasti yang Bapak perhatikan utamanya itu hasil atau kualitas hasil yang dibikin
bikin, udah pasti itu. Misalnya, nah biarpun ini apa namanya itu kerjaannya hampir setiap hari dilakukan, tapi belum tentu hasil atau kualitasnya itu pasti seperti itu. Setiap hari kadang-kadang ada halangan, misalnya pas pembekunya itu air garamnya itu bermasalah, kadang kualitasnya kurang bagus atau bagaimana. Nah, hasilnya itu bisa ada berubah, tahunya itu nggak seperti kemarin. Misalnya kemarin bagus, sekarang kalau pas air garamnya itu untuk bahan pembeku santannya itu kurang bagus, berarti hasilnya ada perubahan. Itu yang Bapak harus perhatikan dan harus diantisipasi untuk berikutnya biar nggak jelek hasilnya, biar kembali hasilnya standar seperti kemarin-kemarin. Apakah Bapak menggunakan jasa karyawan untuk membantu mengelola usaha? Ya, untuk sementara ini ada jasa karyawan. Bapak punya tenaga 3, ya kebetulan tetangga-tetangga ini yang nggak punya, boleh dikatakan nggak punya pekerjaan, dia mau dia bekerja ini. Kalau dulu sebelum ya punya langganan, sebelum ada pembeli yang masih sedikit lah gitu, langgannya ya Bapak sendiri yang bikin, karena dia sekarang Tengkarau, syukur sudah ada peningkatan. Mungkin sekarang ada jasa karyawan atau tetangga-tetangga sini yang mau bekerja membuat tahu. Jadi Niki, pertanyaan dari yang terakhir, hal apa yang bisa Bapak lakukan agar usaha yang Bapak jalani Niki tetap bisa berdiri di tengah persaingan yang cukup tinggi lah dibilang? Ya kalau gitu ya apa namanya ya tetap ya kualitas yang sudah jelas itu harus dipertahankan seperti kata Bapak tadi, ya kualitasnya harus tetap, nggak ada perubahan yang jelas. Itu udah kalau bersaing itu ya kualitas, masalah harga juga jangan terlalu ya tinggi, biar standar lah gitu. Jangan kalau kita jual terlalu mahal kan udah pasti ya langganan yang kemarin sudah sering kesini pasti dia nggak kesini lagi cari ya tempat produksi tahu yang lain. Ya itu makanya kita harus standar, jangan terlalu tinggi ya juga jangan terlalu rendah atau terlalu gede, terlalu rendah harganya, kan yang jelas kita yang rugi itu. Pertama ya kualitas, itu ya harga, jangan terlalu tinggi biar ya, langgannya tetap datang ke sini ya. Dan pertanyaan dari saya, bagaimanakah cara pemasaran dari produk ini dan kemana saja pemasarannya? Ya kalau masalah pemasaran ya maaf, nah, Bapak ini ya udah agak berumur, udah ya zaman sekarang kan udah pasti online itu. Ya kalau belajar ya sih bisa saja, tapi kemungkinan ya lama nggak sempat belajar gitu karena ya terlalu sibuk gitu. Untuk online-nya ya Bapak tetap pemasarannya manual, yang disebut manual yaitu ya dijual ke pasar. Kadang-kadang ada pedagang-pedagang ya datang ke rumah untuk membeli tahu, nanti dijual lagi ke warung-warung yang kecil. Juga ada rumah tangga yang dekat-dekat sinilah, dia pas nggak punya apa namanya itu yang untuk dimasak hari ini, datang dia ya beli sini gitu. Itu aja ya untuk pemasarannya, dijual ke pasar, dan ada pedagang-pedagang yang datang ke sini mau ya beli tahu. Selanjutnya, di mana memperoleh bahan baku utama untuk tahu tersebut? Ya kalau masalah bahan baku yang kalau pas punya modal yang agak lumayan lah sekarang, ya sudah gampang dalam artian gimana, kan ada supplier besar di pasar, ya cukup telepon aja dan datang ke sini, tapi ya biayanya mahal. Kalau pas ada petani-petani lingkungan sini yang apa namanya tuh yang pas dia panen atau menghasilkan kedelai, ya bahan tahu yang utamanya ini kan kedelai, pas dapat menghasilkan kedelai di sawahnya tuh langsung dibawa ke sini, dijual sama Bapak ya itu. Tapi ya harus uangnya harus siaga, yang namanya petani kecil kan ya dia jual kan harus langsung dapat uang gitu. Kalau supplier besar itu ya bisa kita loan dulu. Pertanyaan terakhir dari saya, cara mengolah atau memasarkan ampas tahu tersebut? Ya kebetulan ya seperti kata Bapak tadi itu, Bapak ya kurang itulah wawasnya kurang begitu ya tinggi gitu, maaf nggak bisa ngelola. Nah, kebetulan sekarang pas ada orang peternak itu dia beli ke sini ampas tahu itu untuk pakan ternak. Sebenarnya
banyak sebenarnya kalau bisa kita tuh ngelola bisa insya Allah. Sebenarnya, tapi ya kebetulan Pak maaf nggak bisa, ya cuma dijual untuk pakan ternak aja. Pak, pertanyaan selanjutnya dari saya, selain tahu mentah, apakah Bapak juga memasarkan olahan tahu lainnya? Ya kebetulan untuk olahan itu tidak ada, cuma jual tahu mentah seperti kata Bapak tadi. Pedagang-pedagang yang datang ke sini itu dia yang ngolah di warungnya. Untuk pertanyaan terakhir, pernahkah sisa tahu yang tidak terjual tersebut diolah menjadi produk lain? Ya kalau pas ada sisa pernah, tapi kadang-kadang sengaja Bapak bikin. Kalau sisa itu misalnya gimana namanya, kalau pas kacang itu bahan bakunya sudah diproduksi gitu, pas ya yang namanya apa namanya tuh hari baik atau hari buruk, pas harinya ya kurang bagus gitu, bukannya buruk kurang bagus, pembelinya itu datang sedikit kan pasti udah ada sisa atau yang itu yang tidak diproduksi, makanya Bapak alihkan olah untuk bikin kerupuk. Tapi kalau pas kerupuk itu ada orang banyak yang cari, kadang-kadang sengaja Bapak bikin memang kerupuk tapi bahannya sama kayak bahan tahu itu, tapi Bapak bikin kerupuk. Kalau pas seperti kata Bapak tadi itu tahunya sudah diproduksi, pembelinya sedikit, ya udah pasti antisipasi untuk bikin kerupuk aja, kerupuk tahu itu. Nanti ada juga yang beli ke sini, pedagang-pedagang tadi itu ada yang beli tahu itu langsung dia beli kerupuk tahu, nanti dia yang ngolah, dikasih bumbu di gimana tuh di tempatnya dia jualan, nah gitu deh. Sekian pertanyaan dari kami sebagai siswa Pak. Masih semua Pak. Ya terima kasih kembali deh, ya udah mau ya mudah-mudahan lancar, adik juga ya sehat selamat sampai di tempat dan di sekolah ya. Sekian video wawancara dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Behind the scene. Sebelum kami melakukan sebuah wawancara terhadap salah satu kanan baluna. Nanti macam ini maka gak habis tenaga. Mulai bawa praktek, tapi tinggal kelompok kewirausahaan ingin